Ya, kalau ini kalau kita lihat dari berbagai macam orang ya, tentu memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang galau karena kurang harta misalkan kan. Galau, ada yang bangkrut dari bisnisnya, mereka juga menjadi galau. Kemudian kalau ada anak-anak milenial ya kan, misalkan urusan percintaan itu juga bisa jadi galau. Bahan galau yang luar biasa kalau kita lihat. Jadi bukan hanya milenial sebenarnya. Semuanya ya kan. Yang udah tua juga galau. Ya. Kan? Apalagi kan pernah nih saya baca kisah masa Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, yang dijelaskan dalam kitab Musyafatul Qulub. Bagaimana Siti Zulaikha galau dalam penantiannya terhadap cinta Yusuf. Itu galau. Semuanya itu galau, ya kan? Cuman galau ini seperti bahasa baru sekarang. Ya. Padahal itu bukan. Dalam bahasa Arab itu ada namanya hazan ya. Hazan. Gundah, ya kan? Gundah, benar. Tidak menentu, pikiran tidak menentu. Berarti itu galau. Ya. Jadi Tungku kalau berbicara tentang galau ya, menurut Tungku apa aja yang menyebabkan kita galau sekarang? Maksudnya kenapa kita harus galau? Apa aja yang menyebabkan kita galau? Sehingga kan Tungku kalau kita tahu penyebab apa saja yang menyebabkan kita galau, bisa kita singkirkan, bisa kita hilangkan kalau ya. Ini secara umum ya. Kita bilang secara umum. Mungkin kalau kita lihat afrad ataupun cabang-cabangnya cukup banyak yang membuat orang-orang itu bisa galau. Ya benar. Tapi secara umum bisa kita simpulkan, galau ini karena seseorang itu telah melakukan dosa. Telah melakukan dosa. Ini saya teringat dengan satu kisah diceritakan dalam Musnad Ahmad, ya kan? Ya, cerita. Satu kisah di masa Rasul, ada seorang sahabat namanya Wabisah. Wabisah itu nama seorang sahabat di kala itu. Beliau juga seperti yang kita bahas hari ini, sedang dilanda kesedihan, pikirannya tidak menentu, dan ia ingin bercurhat hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala itu. Saat beliau curhat kepada Rasul berkata apa? Istafti nafsak. Kamu bisa mencari petunjuk dari jiwamu. Dalam artian di sini Rasul ingin menjelaskan bahwa kegalauan, kegelisahan itu memang timbulnya dari jiwa. Maka kita harus minta petunjuk kepada jiwa. Terus Rasul melanjutkan, al-birru itma'annal qulub. Melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang baik yang diridhai oleh Allah, itu bisa menenangkan hati dan jiwa. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa untuk menenangkan jiwa itu yaitu dengan melakukan kebaikan. Selanjutnya Rasul melanjutkan wasyarru, kemudian keburukan itu merupakan hal-hal yang membuat hati seseorang itu tidak tenang. Keburukan. Ya. Ini mungkin kita bahas hadis ini secara makna saja karena hadisnya panjang. Ya, inti dari hadis itu Nabi ingin menjelaskan kepada Wabisah tadi anti galau, untuk tidak galau itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dan sumber daripada kegalauan dengan melakukan kejahatan, dengan melakukan dosa. Maka puncak dari kegalauan itu dosa hakikatnya. Dosa. Ya, makanya orang-orang galau, misalnya waktu pagi galau. Kenapa waktu pagi itu dia merasa galau? Mungkin salat subuhnya kesiangan. Mungkin salat subuhnya yang adapun begini, orang beribadah ada, akan tetapi ibadah yang ia lakukan itu tidak sesuai dengan prosedur syariah yang telah ditetapkan, itu juga membuat seseorang galau.